Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara para pemirsa dimanapun berada, kita hari ini berada di lokasi halaman belakang pondok kita, masih di pinggiran tepi kolam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi Allah kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Senantiasa kita bisa bersama-sama melaksanakan perintah-perintah agama dengan sepenuh hati, dan kiranya apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pemirsa dimanapun berada, selawat dan salam tercurah kepada Habibullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini sangat begitu cerahnya, ya. Lihat matahari begitu terang, ya, di sekitaran kolam kita. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol kembali dengan sahabat kita, sohib kita, yang tidak asing lagi. Nah, itu dia beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah para pemirsa. Ini Mas Ahmad. Kalau nggak ketemu sehari rasanya sunyi dan sepi. Nah, kali ini kita akan ditemani bincang-bincang dengan Mas Ahmad. Ya, Mas Ahmad ini orangnya periang, ya. Mudah-mudahan, ya udah cukup. Ya, mudah-mudahan kita bisa fokus, ya, dengan kegiatan tausiah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah, ya, diberi banyak kemudahan. Begini Mas Ahmad, kalau kita perhatikan di alam yang Allah ciptakan ini, hendaknya bisa menjadi satu bacaan dan renungan kepada kita. Di antara bacaan itu dan renungan itu adalah kita kan selalu pergi ke laut, kadang-kadang ngelihat laut, ya kan, ke tepi pantai, ke sungai ataupun ke danau. Jadi kalau di daerah kita ini banyak objek wisata, ya kan, macam-macam dia, ada yang sungai, ada yang pegunungan, ada yang lautan. Kita tertarik, ya, dengan keindahan alam yang Allah ciptakan ini. Kita akan cerita tentang perkara perumpamaan ini. Sebab sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah mengatakan, seseorang, ya, yang akan masuk ke dalam kubur itu, ya, yang mereka tidak ada persiapan bekal, laksana seperti, ya, orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Jadi seperti orang, susah kan, seperti orang katakanlah berenang, ataupun yang mereka berada di laut itu menyeberangi lautan yang begitu luasnya, ya, Masya Allah, begitu dalamnya, ya, itu tanpa perahu. Seorang yang dia itu masuk ke dalam kubur, kata Abu Bakar As-Siddiq, kita pun ngeri itu. Diumpamakan seperti orang yang dia tidak membawa bekal, yang mengarungi lautan tanpa adanya perahu. Udahlah nggak punya bekal, ngarungi lautan nggak pakai perahu. Aduh, apalagi nggak bisa berenang. Masya Allah, betapa sedihnya lah, ya, betapa menderitanya lah kehidupan kita ini. Ini yang diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada kita.
Maka berpikirlah kita, ya, merenunglah kita. Jangan cuman rajin pergi ke laut, tetapi kita lupa pesan daripada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Beliau katakan, seseorang yang nantinya masuk ke dalam kubur itu, ya kita juga bakal nanti satu masa akan mengalami hal itu gitu kan. Yang dia nggak punya bekal, seperti orang yang mengarungi lautan itu tanpa pakai perahu. Aduh, nggak pakai perahu aja pun kayaknya pun susah, sulit. Apalagi pakai nggak ada perahu. Jadi inilah bekal. Apa bekal kita? Bekal kita adalah beramal soleh, ya kan, beribadah kepada Allah, berbuat baik, ya kan. Paling tidak, kalaupun kita ini masih berat untuk melaksanakan ibadah, ya, paling tidak jangan jadi parasit, jangan jadi perusak, kan gitu. Jangan mengganggu, ya, karena kan Rasul katakan juga dari sahabat, ya, inamal muslimu man salima min lisani wa yadi, ya, inamal muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi, katanya kan. Sesungguhnya orang muslim itu adalah orang muslim lainnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya, paling tidak, kan gitu kan. Kemudian Mas Ahmad, kalau kita kan kadang-kadang sering nengok kolam juga nih. Ini kolam kita, ya, kita lihat Mas Ahmad tuh, ya, pemirsa tuh, kolam tuh, air kolam tuh kan, kita bisa juga renungkan kata sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Jamaah pemirsa dimanapun berada, kalau udah teringat air nih, ya, seseorang itu mayit, katakanlah yang sudah menjadi mayit itu, ketika dia mati ataupun masuk ke dalam kubur itu, diumpamakan, ya, seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Seseorang yang mati itu masuk ke dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam meminta pertolongan. Masya Allah, kita bisa bayangin kan, yang bisa berenang saja kalau terminum air, ya, tenggelam, aduh, nggak kebayang, sesak dada kita. Jadi mayit yang di dalam kubur itu diumpamakan seperti, ya, orang yang tenggelam meminta pertolongan, menjerit kita. Ya, kemana mau minta kita tolong? Karena yang diharapkan adalah bekal ketika kita masih hidup, masih di dunia. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sana, diumpamakan seperti itu, orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Siapa yang mau dengar? Siapa yang bisa mendengar kalau sudah tenggelam? Masya Allah. Nah, ini yang kita bisa renungkan, luar biasa ngerinya, ya, perumpamaan yang diceritakan oleh Umar bin Khattab kepada kita. Tidak kebayang. Nggak kebayang. Jadi inilah kenyataan yang mesti kita renungkan, saudara pemirsa dimanapun berada. Dengan alam yang Allah ciptakan ini, banyak pesan-pesan agama, ya, daripada Nabi, daripada sahabat Nabi, sebagai iktibar, bahan bacaan dan renungan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalani kehidupan ini dengan amanah. Kita semuanya diberi banyak, ya, kemudahan oleh Allah, dan banyak bersyukur, bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa selalu berdoa, memohon kepada Allah. Kan demikian Mas Ahmad? Ya. Nah, apa pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Kalau tahu dalamku itu susah,
jangan coba-coba membuat susah diri kita. Ya, apa yang disampaikan Mas Ahmad ini, jangan membuat susah diri kita. Jadi membuat susah diri kita sebetulnya bekal itu adalah amal. Ya. Jadi ketika kita tidak beramal maka susahlah diri kita. Jadi inilah kenyataan yang mesti kita saling mengingatkan bahwasannya orang yang masuk ke dalam kubur itu besok itu yang tidak memiliki bekal diumpamakan seperti orang yang mengarungi lautan tanpa adanya perahu, tanpa memiliki perahu. Masya Allah. Dan orang yang masuk ke dalam kubur itu ya diumpamakan seperti orang yang tenggelam memohon pertolongan. Ingat, kebahagiaan di dunia itu diraih dengan harta, kebahagiaan di akhirat itu diraih dengan amal soleh. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap semangat, terpelihara dari hal-hal yang sia-sia. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and comment, like. subscribe, like, and comment. Terima kasih.